Oke guys, jumpa lagi dengan Om Ji yang kali ini bakal bahas Papua. Utamanya, SDM Papua sudah saatnya berjaya. Pemerintah era Bapak Joko Widodo bersama Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin memang terus gencar mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di ujung timur Papua. Berbagai penataan di wilayah pos lintas batas negara, pembangunan akses jalan di jembatan Papua, hingga fasilitas olahraga hasil pelaksanaan PON. Merupakan beberapa contoh yang telah dilakukan pemerintah demi memajukan Papua. Demi pemerataan apa yang dapat dirasakan saudara kita masyarakat Papua. Nah, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengatakan, seluruh pihak perlu mendukung program percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Pemerintah juga meminta Majelis Rakyat Papua Barat dan MPR ikut menyosialisasikan peraturan Presiden tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua dan Perpres tentang Rancangan Induk Percepatan Pembangunan Otsus Papua 2001 hingga 2041. Pemerintah pusat sejauh ini telah membuat keputusan dan bertekad untuk memberikan alternatif kepada OAP. Bapak Perpres juga menambahkan bahwasannya kebijakan ini sudah dituangkan baik di dalam undang-undang maupun di dalam peraturan pelaksanaannya, termasuk juga pada unsur-unsur OAP yang akan terus disosialisasikan untuk menghilangkan unsur-unsur yang masih anti NKRI. Jadi jelas ya semuanya kalau komitmen tersebut menunjukkan perhatian pemerintah terhadap pembangunan di Papua. Tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga kepada sumber daya manusia, masyarakat setempat. Luar biasa memang apa yang terus dilakukan pemerintah era sekarang ini ya. Kita patut bangga dan mendukung agar semua tetap terwujud. Kalau gue pribadi sih jadi paling benci banget kalau ingat perhatian pemerintah sudah seperti apa baiknya, tapi masih ada pihak seperti OPM yang meracuni generasi muda untuk membenci Indonesia kita tercinta ini. Senada dengan hal ini, Ketua MPR RI Bambang Susatyo mengapresiasi munculnya Yayasan Mega Edukasi Papua yang akan mendirikan Universitas Internasional Papua. Kehadirannya ini akan menjadi lembaga pendidikan tinggi internasional pertama di Papua. Dengan moto, dari Papua, oleh orang Papua, dan untuk dunia. Hal ini sebagaimana surat keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 24E/0/2002 tentang izin pendirian Universitas Internasional Papua. Mantap gak tuh, secara peraturan perundang-undangan sudah dijelaskan tadi oleh Bapak Wapres. Sekarang peraturan teknisnya, bahkan realisasinya sudah mulai diwujudkan dengan Universitas Internasional Papua. Semoga dapat terwujud sesuai dengan motonya ya. Dari Papua, oleh orang Papua, dan untuk dunia. Give applause. Founder CEO Yayasan Mega Edukasi Papua, Samuel Tabuni, pada saat peresmian gedung kantor Yayasan Mega Edukasi Papua dan Sekretariat Pendirian Universitas Internasional Papua 8 Juli 2001 mengatakan, untuk membangun Papua dibutuhkan kesatuan semua suku, baik yang di pegunungan, pesisir, maupun di dataran rendah. Tanpa persatuan semua suku yang hidup di atas tanah ini, tanpa kerjasama semua elemen masyarakat Papua dari berbagai latar belakang suku dan golongan, maka pembangunan Papua akan begitu-begitu saja. Tuhan tidak akan memberkati setiap usaha kita dalam membangun Papua apabila kita tidak bersatu, berkolaborasi membangun tanah yang kita cintai ini, paparnya. Luar biasa bukan semangat Bapak Samuel ini? Semoga harapan dan cita-cita tulus beliau dapat menular ke semua rakyat Papua dan semua anak bangsa agar senantiasa terus berkontribusi untuk kemajuan NKRI. Sementara itu, Cornelius Waimbo selaku Managing Director menjelaskan, untuk tahap awal, IJIP bakal menyediakan 2 fakultas, yakni Fakultas Sains dan Teknologi dengan program studi meliputi Industrial Engineering, Energy System Engineering, Physics Engineering, dan Aviation Engineering. Kami optimis, anak-anak Papua dapat belajar dengan kualitas pendidikan berskala internasional tanpa harus keluar negeri. Kami akan mendatangkan pengajar-pengajar terbaik, baik yang merupakan anak-anak asli Papua maupun para pengajar yang memang berasal dari luar negeri dengan latar belakang ilmu yang sesuai dengan kebutuhan kita di sini, ujarnya. Sementara itu,
Analis kebijakan publik Dr. Nur Yahmad melihat, selama ini pemerintah berusaha agar Papua terus maju. Tak hanya untuk mempromosikan wisata dan sumber daya alam, tapi demi kemakmuran rakyat dengan pembangunan sumber daya manusia. Mengapa harus sumber daya manusia? Sebab jika yang dibangun hanya infrastruktur saja, maka tidak akan memakmurkan rakyat. Tetapi juga harus ada faktor pendukungnya, yakni kecerdasan manusia, ujar Nur Yahmad. Seperti yang diketahui, Kementerian Keuangan telah memberikan beasiswa LPDP bagi para pelajar di Papua. Beasiswa ini khusus untuk kuliah di luar negeri dan khusus untuk jenjang S2 dan S3. Sejak tahun 2013, sudah ada lebih dari 300 magister, lebih dari 100 dokter dan 5 dokter spesialis yang merupakan alumni beasiswa LPDP. Tapi ingat, jangan salah belajar dan jangan kurang ajar seperti si Koman, oke? Nah, pembangunan sumber daya manusia di tanah Papua memang menjadi salah satu cara pemerintah menyelesaikan permasalahan di Papua. Pembangunan SDM dianggap sangat penting karena untuk memajukan suatu daerah diperlukan kualitas manusia yang unggul. Dengan SDM yang unggul, diharapkan isu-isu provokasi yang disuarakan kelompok pro-OPM sudah tidak mampu lagi mempengaruhi masyarakat. Harapan kita semua, dengan kemajuan SDM Papua, ke depan masyarakat akan sibuk membicarakan dan membahas kemajuan apa yang dapat dilakukan, kemakmuran apa yang dapat dilakukan, sehingga tidak lagi sibuk membahas pemisahan diri dan jelas-jelas bukan cita-cita bersama. Saya Om Jigo, demikian sekelumit harapan saya untuk Papua dan bangsa Indonesia. Untuk kalian yang setuju atau tidak, silahkan komen di bawah ya. Oke, gue tunggu komen-komen kalian atau topik-topik yang ingin gue bahas. Sekian, terima kasih.